Baik, Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan meneruskan kuliah farmakoterapi 3 kita, yaitu penata laksanaan sindrom koronari akut. Ya, kalau seperti kalian masih ingat, sejak 2 minggu yang lalu kita memulai topik mengenai penyakit jantung koroner. Ya, pada kuliah yang pertama saya jelaskan ada beberapa jenis ya penyakit jantung koroner, patofisiologinya, kemudian ciri-cirinya, ya, nyeri angina pectoris itu apa aja, sifat-sifatnya, ya dia bisa menjalar ya ke rahang maupun ke bahu, ya, dan juga dari segi EKG-nya, dari segi pemeriksaan enzim, ya, dan sebagainya. Kalau kalian masih ingat. Kemudian minggu lalu ya kita membahas mengenai penata laksanaan angina pectoris stabil, ya, angina yang stabil, ya. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai sindrom koronari akut. Ya, apa itu sindrom koronari akut? Masih ingat nggak kalian? Ayo, bagi yang masih ingat silahkan. Apa aja yang termasuk dengan sindrom koronari akut? Ya, atau bahasa Inggrisnya acute coronary syndrome. Ingat tidak? Galuh, Mira, Din, Fani, Rere, ini yang rajin-rajin ya. Ingat nggak kalian? Siska? Gumpalan di arteri, Pak. Apa? Kenapa? Gumpalan di arteri. Gumpalan di arteri itu bisa dalam bentuk macam-macam ya. Ada yang angina pectoris stabil yang sudah kita bahas minggu lalu. Tapi yang ini yang sindrom koronari akut. Ya, kira-kira lebih berat atau lebih ringan? Berat, Pak. Lebih berat ya. Jadi dalam sindrom koronari akut ini termasuk yang orang awam bilang serangan jantung. Ya. Nah, mari kita lihat bersama apa aja, terdiri dari apa aja ya. Serangan jantung. Kemudian jadi di dalam ranah ya, di dalam apa ini namanya istilah ya acute coronary syndrome ya, sindrom koronari akut ya, ini ada 3 yaitu unstable angina ya, UA, unstable angina ya. Nah, bahasa Indonesia angina pectoris tidak stabil, bukan stabil tapi tidak stabil ya, tidak stabil. Kenapa disebut, masih ingat kenapa disebut dia tidak stabil? Masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak kenapa dia disebut tidak stabil? Ayo. Kenapa dia disebut tidak stabil? Kenapa dia disebut stabil? Ya. Masih ingat tidak? Kalau stabil diketahui, Pak, ya penyebabnya. Kan kita udah tahu penyebabnya ada penyumbatan kan dalam pembuluh darah arteri koronari ya. Arteri yang memberikan membawa darah ke jantung kan ya, arteri koronari itu ada penyumbatan. Nah, kapan kita bilang dia stabil, kapan kita bilang dia tidak stabil? Ingat? Ayo tebak-tebak aja nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Ayo, daripada saya ngomong kalian nggak ada yang hafal ya, lebih baik saya mau tanya nih, kalian sudah dengar kuliah-kuliah saya? Salah juga nggak apa-apa kok. Ayo.
Tadi Galuh sudah memberanikan diri menjawab, katanya tidak apa yang diketahui penyebabnya ya. Tapi sebanyak saya bilang semuanya ini kita ketahui penyebabnya ya. Cuman beda dalam gejalanya ya. Kalau stabil, angina stabil itu, angina kan artinya sakit jantung ya, sakit nyeri jantung ya, nyeri dada ya. Kalau dia stabil berarti dia kalau ada kerja atau olahraga yang berat ya, kalau misalnya dia lari, jogging, atau jalan cepat, atau naik tangga, ya, dia merasa sakit dada atau merasa susah nafas, ya, itu namanya stabil. Ya, artinya kalau lagi diam, lagi duduk, nggak apa-apa, dia nggak merasa sakit. Ya, nah kalau yang tidak stabil, dia itu ya duduk-duduk aja dari kamar mau ke kamar mandi gitu, dia udah rasa sakit nyeri dada gitu ya, melakukan pekerjaan yang simple aja nih ya, yang harusnya nggak bakal orang itu, kalau orang itu sehat ya nggak bakal terjadi dia sesak nafas ya, tetapi dia sampai sesak nafas atau sakit nyeri dada ya. Nah itu dia disebut unstable angina. Nah kalian masih ingat kenapa yang ini stabil dan unstabil itu, apa yang membedakan dia? Masih ingat nggak? Kenapa dia sampai ada gejala begitu? Mana ya? Ayo dong, jawab dong. Kok pada diam-diam aja ini? Ayo, kalau nggak tahu kalian bilang nggak tahu biar saya langsung kasih jawabannya. Tahu atau nggak tahu? Enggak, Pak. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu, Gitu, Pak. ya, gitu dong. Kalau kamu nggak jawab, saya kan nggak tahu ya orangnya ada atau enggak gitu ya. Saya nggak marah kok kalau kalian nggak tahu, tapi coba tebak dulu, tebak ya. Kan udah 2 kali nih kita kuliah nih mengenai ini nih ya. ACS itu ya. Jadi kalau yang dia stabil, angina stabil itu penyumbatannya kurang lebih berapa persen? 70% ya. Kalau sampai dia unstable angina nih, penyumbatannya itu lebih dari 90%. Ya, sekitar 90%. Nah, kalau dia lebih gawat lagi kalau sampai dia terkena infak miokard. Apa itu infak miokard? Apa yang akan terjadi kalau itu kalau jantung kita tidak mendapatkan darah? Apa yang terjadi? Kalau darah tidak mengalir ke jantung itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada sel-selnya? Rusak, Pak. Rusak ya, dia akan mati kan? Karena darah itu membawa oksigen. Jadi kalau dia tak ada darah, dia akan mati kan? Ya. Coba kalau kamu berani ya, kamu ikat itu jari kamu, ikat jari itu kelingking itu ya, kamu ikat dengan kain seketat-ketatnya sampai nggak ada darah bisa ke situ. Kira-kira dalam berapa hari itu jari itu masih bisa hidup atau mati? Mati, Pak. Ya, ya dia tidak darah nggak ngalir kan, dia jadi biru tuh. Udah jadi biru nggak berapa lama dia akan sel-selnya di situ akan mati ya, akan terjadi nekrosis ya. Nah, jadi di dinding jantung itu otot-ototnya terjadi kematian ya. Nah, yang kita sebut infak, oke? Jadi ST elevation myocardial infarct atau STEMI ya, singkatannya STEMI. Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu agak lebih rumit ya. Infak miokard akut dengan elevasi segmen ST ya, IMA-ST. Saya nggak pernah dengar sebelumnya ya. Cuman kita selalu karena bacanya buku-buku Inggris, jadi kita selalu terbiasa dengan istilah Inggris STEMI dan non STEMI ya, STEMI dan N-STEMI. Oke. Jadi apa itu ST elevation? 2 minggu lalu sudah saya jelaskan ya, yaitu dari EKG ya. Dari EKG-nya terlihat kalau dia ada kenaikan segmen
ST. Elevation itu kenaikan, elevasi ya, kenaikan. Jadi segmen ST-nya ada naik ya, kayak naik. Nanti saya akan kasih lihat gambarnya ya. Sebenarnya kita udah bahas ini sebelumnya ya. Jadi kalau kalian lihat ini ya, kalau ada sumbatan ini dia mulai kecil dulu ya. Kalau yang ini mah orang itu nggak ngerasa apa-apa, bisa jogging ya, bisa main bulu tangkis ya. Sampai di sini masih nggak apa-apa ya, masih bisa olahraga jogging ya. Nah, kamu lihat nggak di sini? Di sini si plak ini adalah sumbatan ini ya. Dia mulai terlepas ya, rupture, terlepas ya. Nah, kalau dia terlepas ini, nah dia kan jadi tajam nih, ya enggak? Ya, kamu coba kalau ada dinding ini terlepas ini, dia kan ada tajam-tajam, ya. Nah, kalau sebenarnya di sini ada aliran darah, ya. Nah, aliran darah kalau dia ada ini sumbatan ini, dia udah enggak smooth, enggak apa, enggak lancar, ya. Dan sudah kepentak-pentok dengan si plak ini. Tambahan lagi dia ada ujung-ujung ini yang tajam ya. Sehingga akan si tubuh kita akan berpikir wah ini ada luka nih ya. Padahal ini bukan luka, ini luka dalam kan. Ada luka nih. Jadi dia adalah dibentuklah blood clot gumpalan darah untuk menutup si tempat yang tajam ini ya. Jadi clot forms around rupture. Jadi gumpalan darah ya terjadi di sekeliling pecahan, serpihan ya dari plak ini ya. Nah, tambah gawat nggak nih? Maksudnya tubuh kita ini mau menolong karena dia pikir ini luka ya, dia ada gumpalan darah. Tambah gawat atau nggak tambah gawat? Tambah parah nggak? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, tambah parah ya. Nah, jadi kalau sampai di sini aja nih, sampai di sini, ini kemungkinan dia anggina stabil ya. Nah, sampai di sini waktu dia udah ada clot ini ya. Nah, tergantung berapa persen si clot ini menutupi ya. Kalau menutupi 90%, dia sampai kepada unstable angina ya. Tapi kalau dia sampai lebih dari 90%, sampai 100% misalnya, itu darah nggak bisa lewat. Ya. Nah, darah nggak bisa lewat, nah jaringan di sekeliling ini ya yang tidak mendapatkan oksigen, mereka akan mati. Ya. Dan mati, nah disitulah terjadi myocardial infarction. Ya. Jadi kalau kalian mau baca, stable angina, ya, unstable angina sudah ada blood clot ya. Nah, kemudian STEMI ini sudah mulai kematian. Nah, kalau kalian lihat di sini dinding jantungnya sudah jaringannya sudah ada kematian. Yang merah ini sudah mati ya. Nah, apa bedanya dengan STEMI? Kalau STEMI seluruh dindingnya kena. Ini kan cuma sebagian dindingnya yang mati ya. Ini seluruh dindingnya dari dalam sampai luar ya itu sudah mengalami kematian, maka disebut transmural. Mural itu dinding ya. Jadi transmural berarti dari ujung dari dalam sampai luar ya, semua kena ya. Jadi mana lebih gawat kamu pikir? STEMI, NSTEMI atau STEMI? Mana lebih gawat? STEMI ya, Pak? Hah? Ya, Pak. Mana yang lebih gawat? Ya. STEMI. STEMI ya, karena STEMI itu seluruh dindingnya ini kena ya. Nah, sekarang kalau ini EKG normal, tuh kayak gini EKG normal ya. Nah, kalau orang sudah mempunyai unstable angina ya, dia kan sudah kekurangan oksigen ya. Nah, jadi dia akan ada ketidaknormalan seperti yang ini T. Ini kan T ya. Ini yang ini nih adalah gelombang T ya. Nah, gelombang T kan harusnya dia ke atas. Ini dia ke bawah, kebalik ya.
yang kita sebut inverted T wave. Invertednya terbalik masuk ke dalam, ya. Nah, atau ST-nya ini S, ini T ya. Jadi segmen ST itu masuk turun. Ya, kamu lihat nggak dia turun? Ya. Dia turun. Jadi disebut ST depresi ya, depression itu turun dia, anjlok ya. ST depression. Jadi untuk unstable angina ini biasanya terlihat T wave inversion dan ST depression ya. Nah, non STEMI pula ya kan, non STEMI pula dia juga sama ya, inverted T wave ST depression ya, karena dua-duanya hampir sama ini ya. Sudah terjadi ini tapi belum terjadi keseluruhan dinding ya. Nah, pada STEMI kalau kita lihat kenapa dia bilang dia N-STEMI, non-STEMI, karena dia nggak ada kenaikan ST. ST-nya malah turun, ya, segmen ST-nya. Oke. Nah, pada STEMI, segmen ST-nya naik. Kalau kalian lihat, naik nggak ini? Hah? Ini loh. Jadi kayak bukit gitu ya, naik ya. Nah, ini disebut ST elevation, ya, naik ya. Ya atau enggak? Ya, Pak. Ya, naik ya. Nah, Ya. kalau di sini ini T wave-nya ini jadi T wave-nya tinggi banget ya. T wave-nya tinggi banget, makanya disebut hyper acute T wave. T wave-nya tinggi ya. Nah, terus setelah itu dia ST naik ya, elevasi. Oke. Nah, jadi dan troponin, kamu masih ingat nggak apa itu troponin? Ingat nggak yang kuliah saya 2 minggu yang lalu? Apa itu troponin? Ya. Troponin itu adalah enzim ya yang dilepaskan ketika sel itu mati ya. Nah, jadi misalnya ini ada sel mati kan. Jadi enzimnya akan dilepaskan. Jadi kalau yang sini kan selnya belum mati. Jadi dia masih normal-normal ya. Nah, tapi karena sel mati di sini, enzim dilepaskan. Jadi dia akan naik, elevated itu naik ya. Dia akan naik. Nah, di sini juga STEMI juga dia sudah ada kematian sel ya, maka troponinnya akan naik. Jelas nggak? Ini saya cuma mengulang dari yang 2 minggu yang lalu. Kalau kalian lihat catatannya lagi akan ada ya. Nah, ini juga misalnya nih, kan ini coronary artery ini ada pada awal-awal kuliah itu ya, saya bilang ada yang kiri ini ya, ini left ascending, descending ya, ada yang anterior, terus ada yang ini yang kiri, ini yang kanan ya, ini yang kanan ya. Nah, kalau ada block ya, di sini ada blood clot, di sini ada plaque ya, maka dia akan terjadi ini kan tadi kan, kalau yang ini dia N-STEMI ya, N-STEMI. Kalau ini dia STEMI karena seluruh dindingnya udah kena ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendiagnosis ini ya. Nah, pertama-tama orang biasanya mengalami nyeri dada ya. Tapi apakah semua orang yang terkena sakit serangan jantung itu ada nyeri dada enggak? Apakah semuanya akan mengalami nyeri dada atau enggak? Seperti yang kalian ketahui. Iya, Pak. Iya. Siska bilang iya, semuanya pasti ada nyeri dada atau ada yang tidak ada nyeri dada? Galuh? Mungkin kadang ada yang nggak berasa kali, Pak. Ya, jadi ada kalau nyeri dada ini namanya gejala klasik ya. Klasik berarti biasanya orang pada umumnya orang mengalami nyeri dada ya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dia merasa lain ya, bukan nyeri dada klasik ya, tetapi dia mungkin merasa enak-enak ada yang kayak kayak sakit mah gitu. Kamu tahu sakit mah ya? Kayak orang kamu baru makan itu di sini rasa ada kayak
nggak enak gitu. Tapi bukan nyeri dada kayak kalau nyeri dada yang sakit jantung kan gitu kan, kayak orang kayak jantung kayak dada kita tuh kayak diteken gitu ya. Kalau yang ini dia hanya dikit-dikit aja kayak apa kayak asam lambung tuh muncul gitu ya kayak gitu. Nah, itu namanya non klasikal ya. Itu namanya gejala non klasikal ya, ada yang begitu dan biasanya kepada orang tua ataupun wanita ya akan merasa yang non klasikal. Kalau pria kebanyakan yang klasikal ya. Nah, kalau kita suspek dia ACS ya, mungkin karena dia ada diabetes, hipertensi, dia juga mungkin ada kolesterol tinggi ya. Jadi kita suspek ACS ya. Nah, kemudian kita langsung dokter itu harus melakukan EKG ya. Nah, kalau pada EKG didapatkan segmen ST-nya itu naik ya. Nah, itu jangan diragukan lagi ya. Itu biasanya pasti STEMI. Oke, pasti STEMI ya. Nah, kalau dia tidak ada yang nggak normal, maksudnya normal-normal aja itu EKG-nya ya. Nah, ST depresi ataupun yang tadi itu ya T-nya itu kebalik ya, T wave inversion. Oke. Nah, ini bisa antara unstable angina ya ataupun NSTEMI kan. Nah, sekarang dokter harus ambil darah dan uji troponin ya, uji troponin. Oke, ingat nggak kuliah saya? Troponin naik setelah beberapa jam ya, beberapa jam setelah adanya sakit serangan jantung itu. Ya, jadi troponin juga nggak bisa kita ambil terlalu cepat ya. Nah, troponin harus diambil berkali-kali ya supaya karena dia makin lama akan makin tinggi gitu ya. Nah, ambil darah terus uji troponinnya ya. Positif artinya kalau naik ya. Kalau dia naik berarti ada sel yang rusak atau sel yang mati ya. Jadi dia adalah NSTEMI ya. Kalau dia negatif berarti dia adalah bukan STEMI atau non STEMI ya. Dia adalah unstable angina ya. Nah, ini kenapa penting karena berkaitan dengan penata laksanaannya ya. Nah, untuk STEMI ya, untuk STEMI sebenarnya kita juga bisa ambil troponin ya. Kita ambil troponin juga boleh ya. Dan bagus juga karena untuk mengkonfirmasi ya kalau dia ada STEMI, troponinnya akan naik ya. Nah, kemudian kalau dia STEMI ya penata laksanaannya yang paling harus cepat itu adalah reperfusi. Apa itu reperfusi ya? Kayaknya minggu lalu saya sudah terangkan ya. Apa itu reperfusi? Kalian tebak aja, jawab tebak. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu Pak, saya biar cepet gitu ya. Tahu nggak apa itu reperfusi? Enggak, Pak. Ya kira-kira apa, Galuh? Kira-kira tebak-tebak aja. Nah, kira-kira apa? Kamu lagi di mana, Galuh? Di rumah, Pak. Di rumah. Rere, dia orang kerja ya, Rere ya? Kok nggak ada suaranya? Rizka, nah Rizka. Iya, Pak. Ya. Kayak rusaknya jaringan gitu bukan sih, Pak? Ya kan gini, dia kenapa terjadi kematian sel dan sebagainya? Yang tadi saya jelaskan. Karena adanya sumbatan kan, ya, halangan itu loh ya, sumbatan ya. Jadi reperfusi artinya dia kan artinya mengembalikan ya, perfusi itu artinya aliran darah ya. Jadi mengembalikan aliran darah ya. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana caranya dia mengembalikan aliran darah ya. Nah, sekarang kalau dia non STEMI ini ya, dia juga ada kematian sel loh ya. Dan dia juga cukup gawat, tapi dia nggak segawat STEMI ya. Jadi kita juga perlu reperfusi, tapi nggak perlu cepat-cepat
ya bisa dalam mungkin 1 hari 2 hari kemudian, seminggu kemudian, tergantung ya. Karena dalam non STEMI ini ada lagi derajat-derajatnya, ada yang risiko ringan, sedang dan berat ya. Nah, tapi kita perlu adakan invasif. Invasif itu artinya dengan operasi ya. Invasif itu biasanya dengan operasi ya. Maksudnya apa dengan operasi? Artinya kita perlu mengadakan angiogram. Angiogram itu melihat sumbatan pembuluh darah ya. Nah, meskipun kita tidak harus langsung melakukan reperfusi, tapi kita dianjurkan, kita harus mengadakan suatu angiografi ya, memasukkan cairan kontras ya, zat warna kontras ya melalui pembuluh darah di kaki sehingga dia masuk ke jantung, kemudian di scan ya, dan untuk mau melihat ada berapa banyak sumbatan ya. Kalau sumbatannya banyak dan berat maka harus diadakan reperfusi juga. Ngerti nggak? Ya. Kalau dia unstable angina, oke, yang ininya dia troponinnya nggak naik ya. Nah, ini kita masih agak oke ya, masih agak nggak terlalu berat ya. Tapi jadi kita biasanya adakan non invasif ya, artinya kita diagnosa dengan yang lain-lain dulu, misalnya dengan stress test ya, tahu nggak stress test kayak treadmill gitu ya. Nah, lakukan itu dulu dan sebagainya ya. Nah, kalau memang ada kesempatan ya dan resikonya tinggi pasien ini, maka ada baiknya kita adakan angiogram ya, angiografi supaya kita tahu juga ada berapa persen tersumbat ya. Nah, nantinya kalau dia mau adakan reperfusi atau tidak itu masalah nanti ya. Tapi di sini mau dijelaskan bahwa yang untuk 2 ini tidak perlu dalam 24 jam, masih bisa ditunggu. Ngerti nggak? Ya. Nah, apa komplikasi dari ACS? ACS tadi ya, acute coronary syndrome ya. Apa komplikasinya? Komplikasinya itu aritmia. Apa itu aritmia? Ya, abnormal irama jantung yang abnormal ya. Bentuk yang paling sering adalah ventricular fibrillasi ya, fibrillation. Oke. Aritmia ini dapat mengurangi aliran darah ke seluruh tubuh ya, dan dapat mengakibatkan iskemia ya, bahkan kematian. Oke. Jadi karena gini, kalau si jantung ini nih ya, dia mengalami kerusakan ya, sehingga itu dindingnya itu udah rusak kan, apalagi kalau STEMI ya, sehingga dia tuh kalau berdenyut itu nggak sempurna ya, dia mungkin cuma gitu-gitu doang gitu ya. Jadi akhirnya dia terjadi irama jantung abnormal. Kalau irama jantung abnormal ya, orang itu bisa kekurangan darah ya tubuhnya, dan dia bisa mengalami kematian ya. Nah, yang kedua adalah gagal jantung atau cardiogenic shock ya. Infak miokard dapat menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi jantung ya. Hal ini menyebabkan menurunnya kemampuan jantung untuk memompa darah. Kan sebagian dari ototnya udah rusak nih ya, sehingga dia nggak bisa memompa darah dengan normal ya. Nah, maka kita sebut gagal jantung ya. Nah, bila kerusakan ini cukup parah ya, maka dapat menyebabkan cardiogenic shock. Apa itu shock ya? Shock adalah turunnya tekanan darah ke paras yang parah ya, ke paras yang parah, yaitu kamu tahu nggak sih paras itu bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia ya? Paras ke level gitu loh, level apa? Tingkat yang parah ya. Jadi tekanan darah itu anjlok ya ke tingkat yang parah. Paras. Nanti paras kayak wajah lagi ya. Kalian ngerti nggak perkataan paras? Saya juga lupa ini bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia ini. Ngerti nggak kira-kira ya? Galuh, kamu ngerti nggak paras ini? Kalau nggak nanti saya ubah ini. Paras sih ngertinya wajah, Pak. Hah? Wajah ya? Oke. Nanti Wajah. saya gantilah ini ya. Jangan paras, tetapi ke apa? Ke tingkat yang parah lah ya. Ke tingkat yang parah ya. Nah, jadi dia itu jatuh, itu tekanan darahnya itu turun banget ya ke tingkat yang parah ya.
Nah, sehingga dia dapat menyebabkan kerusakan organ-organ lain seperti ginjal, hepar, dan otak ya. Nah, stroke, komplikasi yang lain adalah stroke ya, sumbatan pada ventrikel kiri dapat terlepas dan menjadi emboli ya, mengakibatkan stroke ya. Pengobatan obat-obat trombolitik dan antikoagulan juga dapat menyebabkan pendarahan otak ya. Jadi kan gini, dia kan mau menggunakan obat-obat untuk melancarkan kembali ya, membuka sumbatan-sumbatan itu ya. Obat-obat ini dia yang disebut trombolitik ataupun antikoagulan dan antiplatelet ya, dapat menyebabkan pendarahan otak. Oke? Dan komplikasi jangka panjangnya terjadi cardiac remodeling ya, yaitu perubahan anatomi jantung ya. Nanti saya kasih lihat. Jadi apa itu cardiac remodeling ya? Nah, kematian jaringan di ventrikel kiri ya atau bagian jantung akibat infak miokard ya dapat mengubah anatomi jantung. Kalian lihat nih, kalau ada jaringan di sekitar sini yang mati ya, apa yang akan terjadi ya? Kalau jaringan yang mati ini lama-lama dia akan dibersihkan kan? Ya kan dia sudah mati, tapi orangnya kan belum mati ya. Jadi oleh dalam tubuh itu ada sel-sel yang tukang membersihkan jaringan-jaringan yang mati ya. Karena dalam tubuh kita kan setiap menit pasti ada sel yang mati ya, dan sel yang baru muncul kan. Nah, sel-sel yang mati yang kita sebut debris-debris itu ya, itu akan dibersihkan ya oleh makrofage ya, apalagi itu yang tukang pembersih ya, tukang sampahnya ada ya di dalam tubuh kita ya, seperti apa itu namanya, megakaryosit ya, kayak gitu-gitu ya, monocyte, phagocyte, semua itu dia ini pembersih ya. Nah, nanti akan dibersihkan jaringan yang mati. Yang tersisa gimana jaringan yang tersisa? Dia nanti otot jantungnya menjadi tipis yang tersisa itu ya. Nah, kalau otot jantung itu tipis, apa akibatnya? Apa akibatnya? Gawat ini ya, nggak ada yang jawab, nggak ada yang bereaksi nih. Kelainan pada otot jantung, Pak. Iya kan, ototnya kan jantungnya tipis nih. Kalau udah tipis, apa akibatnya? Kekuatan dia memompa berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang ya. Nah, kayak misalnya kalau kalian lihat nih, kalau yang cewek-cewek ini nih, maunya punya cowok yang ototnya besar atau yang kecil? Hah? Terus terang aja. Apa aja, Pak? Apa aja kok gitu, Rizka? Kamu Iya, Pak. Mana suka lihat mendapatkannya? cowok-cowok yang apa, yang habis dari gym itu loh, yang ototnya tuh tebal-tebal ya. Itu kenapa? Harusnya mereka lebih kuat kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi kalau ototnya tipis, aduh nanti ditendang aja di apa orang bilang dihembus angin aja bisa terbang, ya enggak? Ya. Jadi kalau ototnya, tapi kalian ngerti nggak yang saya bilang kenapa dia ototnya jadi tipis? Ngerti ya? Ya, tadi kan karena ada otot jaringan yang sudah mati dibersihkan ya. Ya, nanti adanya jadi jaringan itu jadi tipis ya. Kalau udah tipis dia lemah, dia nggak bisa pompa darah ya. Nah, keadaan ini disebut dilated cardiomyopathy ya. Kamu tahu kan dilated itu dilatasi ya. Dilatasi artinya lebih lebar ya. Jadi dia lebih lebar tapi dia ototnya tipis ya, sehingga dia nggak punya kekuatan untuk memompa darah ya. Nah, kita biasanya memberikan obat-obat seperti beta blocker, ACE inhibitor ya, ARB, antagonis aldosteron ya, dapat menunda terjadinya dilated
kardiomyopati ini, ya. Nah, sekarang penata laksanaan STEMI, ya. Jadi STEMI ini biasanya orang itu terkena sakit STEMI ini, ya, dia juga akan susah nafas, sesak nafas, ya. Maka dia akan diberikan oksigen, ya. Nah, apalagi kalau saturasi oksigennya kurang dari 90%, ya. Dan juga aspirin diberikan, ya. Kemudian NTG ini kalau di kita ini namanya GTN, ya, glyceryl trinitrat, ya. Nah, GTN ini diberikan secara sublingual di bawah lidah, ya, atau IV, ya, dan ditambah juga dengan morfin, ya. Kenapa kita pakaikan morfin? Untuk mengurangi nyeri. Morfin kan untuk mengurangi nyeri, ya. Nah, kemudian ini yang STEMI, ya. Kita ngomong tentang STEMI, ya. Jadi kita lihat di rumah sakit ini atau di klinik ini, kalau klinik kan kecil, nggak mungkin adakan PCI, ya. Kalau misalnya dia rumah sakit umum daerah gitu, RSUD gitu, ya, mungkin juga kecil, ya, nggak ada PCI. PCI ini fasilitas untuk mengadakan masang ring gitu loh, ya, fasilitas untuk pasang ring itu kan nggak semua rumah sakit bisa, ya. Nah, dia masuk UGD, ya, tapi dia nggak bisa adakan PCI, ya. Nah, kalau dia tidak bisa adakan PCI, ya, terutama karena PCI ini pasang ring ini atau pasang balon atau pasang ring, ya, paling bagus itu kalau dilakukan, ya, di bawah 90 menit, artinya 1,5 jam, ya. Begitu kena serangan jantung, dalam 1,5 jam harusnya diadakan, ya. Kalau tidak, ya, kalau tidak 1,5 jam pun 2 jam lah, kasih ya, 2 jam sampai 120 menit, ya, 2 jam. Nah, setelah 2 jam dia agak kurang bermanfaat lagi, ngerti nggak? Ya. Nah, kalau dia ada fasilitas untuk PCI, maka adakanlah PCI cepat-cepat, ya. PCI kita buat cepat-cepat, ya, untuk selamatkan nyawanya dia, ya. Nah, pada PCI itu setelah PCI kita harus memberikan antiplatelet terapi, ya. Kenapa dibilang dual? Dual itu artinya dua, ya. Jadi antiplateletnya harus dua, yaitu dengan ASA itu aspirin, ya. Aspirin ditambah dengan salah satu ini, ya, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, dan cankelor, ya. Nah, bukan daun kelor, ya, cangrelor, oke? Atau GPI, ya, in select patient receiving UFH, UFH itu heparin, ya, dan ini, ya. Yang ini namanya P2Y12 inhibitor ini, ya. Ini antikoagulan terapi. Selain kita berikan antiplatelet, kita juga perlu berikan antikoagulan terapi, ya. Kita bisa pilih antara kita kasih dia heparin atau bifalirudin, ya, ini sebagai antikoagulan. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak punya fasilitas PCI, yang nggak bisa bikin ring, ya, okay? Nah, maka kita berikan obat, ya, obat untuk memecah gumpalan darah, ya, yang disebut fibrinolysis, ya, obatnya namanya fibrinolitik, oke? Nah, setelah kita berikan obat fibrinolitik ini, maka kita juga berikan obat dual antiplatelet, ya, 2 antiplatelet yaitu aspirin dan clopidogrel, ya, 300 mg, oke? Dan setelah itu juga kita berikan terapi antikoagulan, ya, sama dengan ini, ya. Nah, ini dia kalau bisa kita transfer ke fasilitas atau rumah sakit yang punya PCI, ya. Jadi kan dia selamat nih, udah dikasih fibrinolisis, ya. Nah, tapi kalau bisa nggak coba kita transfer dia, ya, ke
rumah sakit yang ada PCI-nya, ya. Kalau bisa sih dalam waktu 120 menit, ya, artinya dalam waktu 2 jam. Oke. Atau transfer segera, ya, untuk cardiogenic shock, ya, atau fibrinolisis yang gagal, ya, karena kita kan ada tujuannya itu kenapa kita kasih fibrinolisis, karena kita mau supaya sumbatannya itu terbuka, ya. Kalau sumbatannya nggak terbuka masih gagal, ya, maka kita harus cepat-cepat transfer dia ke rumah sakit yang ada PCI, ya. Atau kalau dia mengalami cardiogenic shock, ya. Jadi tadi kan salah satu komplikasinya dia adalah cardiogenic shock, ya. Nah, transfer ke PCI itu antara 3 sampai 24 jam, ya, setelah fibrinolisis itu sukses, ya. Jadi setelah, kalau misalnya kita ini dokter itu mengatakan cepat aja kita ngadakan fibrinolisis, ya, boleh kita buat fibrinolisis dengan obat, ya. Setelah itu kita coba transfer pasien itu ke rumah sakit lain dalam 24 jam, ya. Jadi jangan tunggu lama-lama, tunggu keluarganya berunding dulu lama-lama, ya lah. Lama-lama ya akhirnya nggak ketolong lagi orangnya, ya. Jadi harus gerak cepat, ya, harus hubungin rumah sakit itu yang ada fasilitas PCI, ya. Nah, itu agak susah kalau di kita, ya, di Indonesia, ya, karena belum tentu dokternya standby, belum tentu juga ada mungkin ada PCI, tapi apakah ada jadwal orang lain nggak? Ya kan nggak mungkin PCI banyak banget, kan nggak mungkin, ya. Satu rumah sakit mungkin cuma 1-2 doang ini yang bisa PCI-nya, ya. Nah, itulah karena itu PCI itu perlu lab khusus, ya, yang kita sebut cardiac catheterisasi lab, ya, lab kateterisasi. Oke. Nah, nanti kita bahas satu-satu ini, ya. Ini baru yang STEMI, ya. Ngerti nggak kalian? Susah nggak ini? Susah dia mengerti atau ngerti? Ya Pak, sedang. Ya, perhatikan lagi, ya. Ini agak susah, tapi ini perlu juga untuk kita lah. Kalau bagi saya sih ini menarik juga, ya. Nah, kemudian kita sekarang adalah yang non-STEMI, yang NSTEMI, ya. Yang NSTEMI dan yang unstable angina. Oke. Nah, kita tetap kasih dia oksigen, ya, tetap kasih aspirin, tetap kasih obat-obat lainnya, ya, yang serupa. Tetapi bedanya di sini kita tidak berikan terapi dengan fibrinolitik, ya. Nah, ya, perbedaan yang sangat ketara antara STEMI dan non-STEMI ya adalah obat fibrinolitik tidak digunakan, ya. Nah, tetapi kita lihat, ya. Nah, jadi untuk yang NSTEMI ini, ya, kita sebenarnya perlu memilah-milah pasien itu, ya, apakah dia termasuk yang resiko tinggi, resiko sedang, atau resiko rendah, ya. Maksudnya resiko kematian, ya, resiko kematiannya dia. Oke. Nah, kalau resiko kematiannya tinggi, maka kita harus usahakan dia mengadakan diagnosa yang invasif, ya, artinya yang tadi saya jelaskan, mengadakan angiografi, ya, itu juga harus di lab juga, lab kateter, ya. Jadi dia harus pindah ke rumah sakit yang ada angiografi, ya. Kemudian kita juga harus berikan dia antiplatelet terapi 2 biji, ya, yaitu aspirin ditambah dengan salah satu ini, ya. Kemudian kita juga berikan antikoagulan sama dengan yang STEMI, ya. Nah, kemudian kita evaluasi hasil kateternya. Kalau dia udah kateter, kita evaluasi hasil kateter, ya. Nah, kalau hasil kateternya dia ternyata banyak sumbatan dan sumbatannya udah sangat perlu di revaskularisasi, ya, atau reperfusi, tadi kita pakai istilah reperfusi, ya. Jadi kita harus adakan reperfusi nih, ya. Istilah lainnya itu revaskularization, ya. Nah, apakah dia dengan PCI? PCI itu yang kita pasang balon atau pasang ring, ya, atau dengan CABG. CABG itu bypass, ya, coronary artery bypass graft, ya. Jadi kita menggunakan bypass, ya. Ada 2 pilihan, mau kita PCI ataupun bypass, ya. Nah, kalau bypass
itu urgent, kalau urgent ya, atau kalau elektif. Kalau elektif itu berarti bisa dijadwalkan. Ya, nggak perlu hari itu juga, mungkin 3 hari lagi atau seminggu lagi ya. Nah, kalau dia urgent ya, dia tetap meneruskan aspirin ya, tapi dia harus discontinue, artinya dia harus menghentikan clopidogrel dan ticagrelor ya untuk 24 jam. Oke. Dan dia juga harus menghentikan antikoagulan ya untuk 2 sampai 4 jam. Oke. Atau axicimab, kalau dia gunakan axicimab lebih dari 12 jam. Kalau dia itu elektif, artinya bisa ditunda, ya bisa dijadwalkan, maka lebih baik kita tetapkan aspirin, tetapi kita menghentikan clopidogrel dan ticagrelor 5 hari ya sebelum prosedur itu ya. Atau kalau kita gunakan prasugrel itu 7 hari ya, karena waktu paruhnya itu prasugrel lebih panjang ya, jadi kita perlukan juga waktu lebih panjang ya. Nah, kenapa kita harus hentikan? Karena kita kan mau melukai kulit kan, kita kan mau masukkan kateter ya. Takutnya kalau kita melukai kulit ya, kita masukkan kateter itu terjadi pendarahan ya. Kalau terjadi pendarahan, dia kan susah. Nanti darahnya nggak beku-beku ya, akhirnya dia malah mati karena kekurangan darah ya. Kemudian dan kita tetap meneruskan antikoagulan ini ya. Ini kalau kita memakai yang revaskularisasi. Ya, kalau tidak, kita hanya memberikan obat-obatan. Jadi terapi obat-obatan sahaja. Ya. Nah, sekarang kriteria untuk menentukan strategi invasif. Yang tadi ya, kepada UA, UA, ya unstable angina dan NSTEMI. Ya, yang tadi kan saya bilang kita harus tentukan resikonya ya. Nah, ini kalian baca aja. Kalau resiko sangat tinggi, dia ada instabilitas hemodinamik. Artinya BP tekanan darahnya itu turun sekali, berarti dia nggak stabil ya. Nyeri dada recurrent. Jadi nyeri dadanya itu terus-terusan gitu ya. Sekarang masuk ke UGD, mungkin sebentar dia hilang, tapi nanti ada lagi itu ya. Nyeri dada itu recurrent, artinya terus-terusan atau sedang berlangsung ya. Aritmia dan henti jantung yang mengancam jiwa ya. Komplikasi mekanis IM apa ini ya. Maksudnya infak miokard, IM itu infak miokard ya, dan ada komplikasi mekanis, artinya pompa jantungnya itu udah nggak benar ya. Gagal jantung akut ya, perubahan gelombang STT yang dinamis recurrent, terutama elevasi. Jadi kalau elevasi kan lebih gawat ya. Nah, resiko tinggi ini ya. Nah, ada skor-skor ya yang menunjukkan dia itu ada skor namanya skor Grace ya. Skor Grace-nya lebih dari 140, maka dia sebut resikonya tinggi ya. Kalau immediate itu dari 109 sampai 140. Jadi dia ada semacam kriteria-kriterianya ya. Nah, LVEF itu adalah rasio antara darah yang keluar dari ventrikel kiri ya dan volumenya ya, rasionya itu. Oke, kalau dia kurang sekali darah yang keluar akan terjadi gagal jantung ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengadakan resiko immediate ya, ada yang risiko rendah. Oke. Nah, tergantung daripada tingkat resikonya. Kalau resikonya sangat tinggi, maka segera dalam kurang dari 2 jam harus kita adakan itu ya, angiografi itu. Oke. Kalau dia tinggi, maka dalam 24 jam. Kalau intermediate, ya bolehlah tunggu sampai 3 hari, ya 72 jam. Atau kalau dia rendah, ya kalau dia rendah, nggak perlu diadakan invasif ini, ya tidak perlu diadakan, mungkin tidak perlu diadakan coronary angiografi ini karena bayarannya mahal ya. Jadi kita hanya memakai stress test aja, stress test dengan pakai treadmill ya. Ya, itu akan lebih murah biayanya. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang PCI tadi ya, itu singkatan dari percutaneous
coronary intervention, ya. Apa yang terjadi? Dia akan sekarang kebanyakan sih orang nggak pakai balon lagi, ya. Biasanya dulu pakai balon, ya. Maksudnya masukkan satu batang gitu ya, nanti dia akan mengembang sebagai balon, ya. Tapi sekarang ini dia pakai stand. Stand itu seperti logam, ya. Jadi seperti logam ini dia dimasukkan ke pembuluh darah ini, ya. Nanti dia akan dilebarkan, ya. Jadi akan dibuka, ya. Stentingnya akan dibuka sehingga dia akan mendorong si plaknya itu ke dinding pembuluh darah, ya, akan seperti didorong nanti, ya. Nah, nantinya setelah dia begitu, dia ini nanti akan dilepas, ya, dilepas nanti berarti dia sudah disanggah, ya, disanggah oleh si stenting ini, ya, disanggah oleh stenting ini sehingga darah bisa lewat, ya. Jadi dia semacam menekan dia punya plak ini, ya, sumbatan ini. Nah, ada dua macam stenting, yaitu pertama ini stent yang biasa yang kita sebut bare metal stent, ya, atau BMS, ya. Nah, ada juga stent yang menggunakan obat, ya, artinya disebut drug eluting stent, ya. Jadi ada dua macam stent, yaitu yang biasa nggak pakai obat, ya, ini yang biasa, maka disebut dia bare metal stent, ya. Yang memakai obat yang hijau-hijau ini obatnya, ya, drug eluting stent. Oke. Nah, obatnya apa aja seperti sirolimus, paclitaxel, everolimus, ya, zoratolimus. Ini adalah obat-obat, ya, kanker sebenarnya, sitotoksik, ya. Nah, obat-obat ini akan mencegah plak ini untuk tumbuh kembali ceritanya nih, ya. Diharapkan obat-obat yang dilepaskan ini secara perlahan-lahan dilepaskan, dia akan menyebabkan sel-sel di sini tuh mati sehingga dia nggak cepat bertumbuh lagi, ya. Nah, itu drug eluting stent, oke. Tapi dia ada kerugian juga. Kerugiannya yaitu jaringan sekitarnya pun yang rusak tadi akibat myokard infark ini juga akan lebih lama tumbuhnya. Jadi lukanya akan lebih lama sembuhnya, ya. Nah, oke. Nah, kalau tadi, ya, seperti tadi dijelaskan bahwa tidak semua rumah sakit bisa mengadakan tadi apa PCI tadi, ya. Kalau dia tidak bisa adakan PCI, maka dia akan menggunakan reperfusi farmakologis, artinya dengan obat-obatan, ya. Nah, obat-obatannya itu disebut trombolitik ataupun fibrinolitik, ya, karena dia akan memecah fibrin. Fibrin itu adalah pembekuan darah, ya, telah menjadi suatu fibrin. Nah, dia akan memecah fibrin, maka disebut fibrinolitik, ya, atau fibrinolitik, ya, fibrinolitik. Oke. Nah, contoh-contohnya ada banyak sih sebenarnya, ya, tapi saya cuma memberikan 3 contoh yang ada pada pedoman penata laksanaan Indonesia ini, ya, yaitu streptokinase, ini yang lama, ya, alteplase dan tenecteplase. Dua ini lebih baru, ya, kalian dapat gunakan, mungkin pelajari itu. Yang streptokinase ini udah lama, ya. Nah, kemudian selain kita berikan mereka ini, ya, kita harus juga berikan koterapi dengan antitrombin, ya. Jadi kita memberikan ini dengan satu koterapinya, kita berikan juga bersama heparin, ya, selama 24 sampai 48 jam. Nah, heparin kalau dia ini sama, ya, jadi dia berikan heparin secara IV, ya, sama waktunya sampai 48 jam. Oke. Nah, tapi untuk streptokinase, ya, dia dikontraindikasikan kepada mereka yang sudah pernah, ya, menggunakan streptokinase, ya. Ini ada keterangannya, yaitu streptokinase berasal dari bakteria, ya, maka dapat menimbulkan reaksi alergi. Oleh karena itu, pasien yang sudah pernah diberikan streptokinase
akan membuat antibodi. Ya, sehingga jika diberikan streptokinase lagi dalam waktu 1 tahun, maka obat ini akan diikat oleh antibodi sehingga dia jadi tidak aktif. Ya, itu untuk streptokinase saja. Ya, nah mekanisme kerja fibrinolitik obat-obat ini ya, yaitu mereka akan mengkatalisa perubahan plasminogen menjadi plasmin. Ya, nah kenapa perlu plasmin ini? Karena plasmin ini akan plasmin ya, plasmin mendegradasikan fibrin dan fibrinogen ya. Kamu lihat ini fibrin. Nanti dengan plasmin akan didegradasikan ya menjadi fragmen-fragmen sehingga nantinya akan bisa larut ya, bisa hancur mudah-mudahan ya. Jadi dia mendegradasikan bekuan darah ini, darah yang beku ya. Oke. Alteplase mempunyai sifat lebih spesifik kepada plasminogen yang sudah terikat kepada fibrin ya. Alteplase ini alteplase ya. Dia lebih spesifik ya untuk plasminogen yang berikatan dengan fibrin yang udah ada pada fibrin. Oke. Sedangkan streptokinase ini ya dia tidak spesifik. Maka secara teoritis alteplase lebih aman. Ya. Dan resiko pendarahannya pun lebih kecil karena dia spesifik. Kalau yang ini dia nggak spesifik. Ya. Nah, apa kontraindikasi terapi fibrinolitik? Ya, pertama adalah stroke hemoragik, ya, stroke karena pendarahan. Nah, karena salah satu efek samping ya daripada obat ini adalah pendarahan. Ya, maka kalau sudah ada stroke pendarahan, pakai lagi dengan ini, tambah-tambah lagi pendarahannya. Ya, the stroke iskemik juga harus dihindarkan. Ya, kerusakan sistem sel saraf sentral dan neoplasma. Oke, trauma trauma operasi atau trauma kepala yang berat dalam 3 minggu terakhir ya. Takutnya ada pendarahan, oke? Pendarahan saluran cerna misalnya kayak MAH itu ada pendarahan dalam 1 bulan terakhir. Pendarahan penyakit pendarahan seperti misalnya orang itu hemofilia ya. Diseksi aorta. Diseksi aorta gawat karena diseksi aorta sendiri dapat mematikan orang ya kalau dia mengalami hal itu. Nah, relatif ya, ini relatif artinya kalau bisa dicegah ya jangan diberikan, tapi kalau nggak bisa masih boleh kan dia relatif ya. Nah kalian bisa baca deh ya, transient ischemic attack dalam 6 bulan ya, artinya ini mini stroke ya. TIA ini adalah mini stroke ya. Pemakaian antikoagulan oral ya seharusnya juga nggak bagus, tapi masih boleh lah kalau kamu mau ke ini kan ya. Kehamilan dan dalam 1 minggu postpartum. Hipertensi refraktor artinya sistoliknya tinggi ya. Jadi salah satunya ini ya, kalau kita punya hipertensi yang tinggi ya, itu fibrinolitik tidak dapat tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena orang yang mempunyai hipertensi yang sangat tinggi ya cenderung mempunyai resiko untuk mengalami stroke hemoragik ya, yaitu pendarahan otak ya. Nah, tambah lagi kalau dia pakai dengan trombolitik ini ya, nanti itu otaknya berdarah dan darahnya enggak ya, bisa akhirnya dia meninggal karena pendarahan otak ya. Dan penyakit lever, infeksi endokarditis, ulkus peptik yang aktif artinya ada pendarahan juga di lambung ya. Nah, untuk golongan obat kedua yaitu antiplatelet ya, terapi. Nah, tadi kan saya sudah sebut-sebut tentang pemakaian 2 antiplatelet ya, yang disebut dual antiplatelet terapi, bahasa Inggris kita sebut DAPT ya. Diberikan selama 12 bulan setelah PCI. Artinya setelah dia mengalami PCI pemasangan stent ya. Kita lanjutkan dia dengan dual terapi ini selama ya paling tidak 12 bulan ya. Nah, ada juga boleh lebih perpanjang tetapi paling tidak 12 bulan. Oke. DAPT ini terdiri dari aspirin karena obatnya murah kan ya. Dosis pertamanya 150 sampai 300, kemudian 75 sampai 100. Artinya kamu pilih aja misalnya 300 mulai start ya. Kemudian
hari-hari berikutnya dikasih 75 boleh, 100 boleh ya, miligram sehari. Nah, salah satu dan setelah itu aspirin ditambah salah satu dari golongan P2Y12 ADP ya. Contohnya adalah ticagrelor, prasugrel maupun clopidogrel. Nah, setelah 12 bulan habis, maka aspirin hendaknya diteruskan sebagai obat tunggal karena dia kan dicampur dengan ini ya. Nah, kalau pasien tidak tahan aspirin, maka clopidogrel dapat diberikan sebagai pengganti. Nah, bila pasien perlu mengadakan pembedahan termasuk bypass, bypass tadi kan sudah disebut ya, maka golongan obat ini harus perlu dihentikan selama minimum 5 hari untuk mencegah pendarahan ya. Bila pasien menderita sakit tukak lambung karena aspirin, maka dapat diberikan obat MAH sejenis proton pump inhibitor seperti omeprazol, pantoprazol, dan esomeprazol. Nah, mengenai antiplatelet sendiri ya, mekanisme kerjanya ya, kalau aspirin dia menghambat enzim cyclooxygenase sehingga menghambat produksi tromboksan ya, yang merupakan salah satu faktor dalam agregasi platelet ya. Dan yang kedua, golongan kedua yaitu P2Y12 ADP reseptor inhibitor. Wah, ini panjang nih ya. Nah, contohnya adalah ticlopidin, clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor. Nah, dia menghambat ikatan ADP dengan reseptornya di atas platelet ya, sehingga menghambat aktivasi reseptor GP. GP itu glikoprotein ya, 2B3A yang diperlukan platelet untuk mengikat fibrinogen. Oke. Nah, ada juga glycoprotein inhibitor. Ini seperti abscimab, eptifibatide, dan tirofiban untuk mencegah dengan menghambat reseptor GP yaitu glikoprotein ya. 2A3B, obat-obat ini dapat mencegah ikatan fibrinogen dan von Willebrand faktor kepada platelet ya. Oke. Ada lagi yang lain itu disebut dipiridamol ya. Dipiridamol itu menghambat siklik nukleotida fosfodiesterase. Dia meningkatkan kadar siklik AMP intrasel dan mengurangi sintesis tromboksan A2. Nah, yang terakhir, golongan terakhir yaitu terapi dengan antikoagulan ya. Obat antikoagulan menghambat pembentukan fibrin. Ada 4 golongan antikoagulan yang biasa dipakai yaitu heparin dan turunan-turunannya, yaitu heparin atau disebut juga unfractionated heparin ya, UFH gitu ya. And datin molecular dan low molecular weight heparin LMWH ya. Low molecular weight heparin merupakan, heparin itu suatu molekul yang panjang ya, seperti insulin juga, terus dia dipotong-potong ya. Nah, yang dipotong-potong inilah yang disebut LMWH ya. Contohnya enoxaparin, tizaparin ya. Nah, ada juga yang lain yang disebut heparinoid. Apa itu heparinoid? Ya, yaitu molekul pentasakarida ya, pentasakarida yang kecil yang merupakan molekul pentasakarida yang bekerja menyerupai heparin ya. Contohnya adalah fundaparinox ya. Nah, kita juga mempunyai direct thrombin inhibitor seperti lepirudin dan sebagainya, dabigatran yang oral ya, dan faktor 10A inhibitor ya. Contoh apixaban, rivaroxaban, edoxaban ya. Dan yang terakhir adalah vitamin K dependent factor antagonis. Contohnya warfarin dan turunan kumarin lainnya ya, kumadin ya. Nah, ini suatu summary-nya yang dengan antikoagulan ya, ada yang vitamin K, dia di sini kerjanya ya ke faktor 9 ini ya. Indirect factors 10A inhibitor ini ya, AT. Ini yang ngomongin.
ya. Direct thrombin inhibitor, contoh dabigatran dan sebagainya, ya. Kemudian direct faktor XA inhibitor, 10A inhibitor, apixaban dan sebagainya, rivaroxaban. Ya, nanti kamu bisa baca sendiri. Nah, kegunaan dari antikoagulan ini, terapi antikoagulan harus ditambahkan pada terapi antiplatelet secepat mungkin, ya. Yang baik, paling baik adalah Fundatorinox, yaitu 2,5 mg OD secara subkutan, ya. Alternatifnya adalah enoxaparin 1 mg per kg, ya. Untuk BD, kalau BD itu artinya 2 kali sehari, OD artinya sekali sehari, ya. Heparin juga dapat digunakan dengan target APTT 50-70, ya, bila kedua obat di atas tidak tersedia. Ya, pemberian antikoagulan perlu dilanjutkan hingga saat pasien keluar dari rumah sakit atau sekurang-kurangnya 8 hari. Warfarin perlu diberikan untuk jangka panjang bila pasien mempunyai AF. Ya, AF itu adalah suatu jenis ketidaknormalan irama jantung, ya, dan bila infaknya meliputi bagian anterior cukup luas seperti yang tadi kita sebut mural atau transmural, ya. Nah, karena pasien yang demikian mempunyai resiko tinggi mengalami tromboembolisme sistemik, ya. Jadi kita mesti berikan warfarin untuk mencegah stroke juga, ya. Untuk apa? Karena warfarin itu diberikannya oral, ya. Jadi kita bisa meneruskan dengan warfarin. Nah, resiko pendarahan harus dipantau, ya. Misalnya kita memantau INR untuk warfarin, APTT untuk heparin, ya. Terutama jika diberikan bersama dengan aspirin dan clopidogrel, ya. Kita kasih aspirin, kasih clopidogrel yang di APT, ya. Nah, dengan demikian kita harus memantau karena jangan sampai nanti dia menambah-nambah, ya, antikoagulannya. Oke. Nah, obat-obat yang lain yaitu obat anti angina seperti beta blocker, nitrat, kalsium channel blockers, ya, ACE inhibitor atau ARB, ya, dan antagonis aldosteron. Oke. Ini semua sudah dibahas pada waktu kuliah minggu lalu, ya, penata laksanaan angina stabil. Kalian boleh lihat, ya. Nah, ini adalah ringkasan. Ringkasan ini, ya, kalian bisa dapat lihat kembali. Nah, yang pertama kan antara STEMI dan non-STEMI, yaitu kita memakai ST elevation, ya. Selain ST elevation, ya, dapat juga kita memakai new LBBB, ya. Saya nggak jelaskan ini karena terlalu rumit, ya. Ini adalah adanya blok di dalam, jadi terhambatan dalam jantung kita, ya, yang disebut LBBB. Ini adalah bagaimana dia punya dalam V1 dan V6, ya, pattern dari EKG-nya, ya. Kalau ini non diagnostik, oke. Kemudian ada juga biomarker seperti troponin, oke. Nah, kalau dia STEMI, maka kita perlu memberikan aspirin, IV opioid dari morfin, ya. Kemudian P2Y12 receptor antagonis, that is like what? Ya. Kalsium apa tadi? P2Y12 antagonis kan seperti 3-Greror dan sebagainya, ya. Kemudian kita adakan reperfusi, ya, dengan PCI ataupun kalau tidak ada PCI pakai fibrinolitik dan dan coronary stenting. Jadi yang tadi itu, ya, ada pilihan, ya. Oke. Sebenarnya coronary stenting sama PCI itu sama, ya, dia. Ini dan pada semua pasien harus di-encourage, oke, lifestyle-nya. Oke. Dan kalau yang non-STEMI, ya, dia juga sama dengan oksigen, tapi dia tidak ada di sini fibronolitik, ya, nggak ada fibronolitik.
Oke, tapi kalau dia bagus, kalau dia kalau dalam 6 bulan ya resiko tingkat kematiannya tinggi ya, maka harus diadakan kateterisasi juga ya, stenting maupun bypass. Oke. Nah, ini yang manage-nya. Nanti saya lihat sini ya. Jadi tadi ini loh ya, ini lebih jelas ya, cardiac kateterisasi, stenting, bypass. Oke. Nah, kalau dia ya, bagaimana dia lifestyle changes ya, harus exercise, olahraga ya, diet, oke, berhenti merokok dan lose weight, turunkan berat badan. Oke. Kalau yang pharmacological dengan obat, oke, selama 12 bulan ingat dia harus memakai DAPT ya, DAPT aspirin plus ini. Oke. Nah, statinnya harus intensif tinggi. Beta blocker. Ya, statin ya, ini ACE inhibitor ya, beta blocker ya. Ini semua masuk dalam farmakologi ya. Dan device treatment kalau diperlukan ya, defibrilator, oke. Kalau misalnya pasien sudah kena ventilator, oke. Nah, saya rasa sudah habis. Ada pertanyaan nggak ya? Wah, pas-pas jam 10 nih. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira gampang atau susah? Lumayan Pak, susah. Lumayan Pak, susah. Aep, kamu baru bergabung. Iya Pak.